warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Biar bahagia kita supaya kita ada buat penyiram ini. Dari salahnya ya. Kedua, ianya takutan kalau kamu ke bawah tentang sam ini letakkan cuma baju sini seperti mana cuma penjara sedikit ya itu sedikit lah ya itu siapa tahu kita lihat kelihatan bagus di sini mana masker ada pasang situ kalau perlu kayaknya mau nggak masker seragam jadi ninja pas ada langsung tutup boleh. Fata'amal ayyuhar raghi fil ilmi hadhil lisan. Kembali kita mengambil nasihat Al-Imam Ghazali daripada kitab Bidayatul Hidayah yang disarankan Al-Imam Nawawi dalam kitab disebut Marahil Ubudiyah, jalan kita mendekatkan diri lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad. Oleh karenanya kata Khalid bin Ma'dan, maka tidak ada aku lihat seseorang lebih banyak menghatamkan Quran kecuali daripada Mu'ad bin Jabal karena mengamalkan hadis yang kemarin sudah kita membahasnya. Fata'amal ayyuhar raghi fi ilmi hadhil lisan. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, maka fikirkan olehmu wahai orang-orang yang cinta di dalam ilmu, di dalam ini hasil wa'tasim bi maulaka ilal alami ilahil alamin. Berpeganglah kamu kepada Tuhanmu yang menguasai akan dirimu, Tuhan semesta alam. Walzam baba bitadarru'i wabtihal. Lazimi akan pintunya Allah itu dengan bersifat tadarru, merendah, wal ibtihal, merasa hina, wal buka, dan menangis ana al-lail di ujung daripada malam, wa atrafan nahar, di ujung daripada siang. Ma'an mutadarri'in, bersama orang-orang yang tadarru, al-mudahili, fa innahu la nazata min hadzal amr. Karena seseorang tidak akan bisa selamat dari semua perkara ini, dari sifat sombong, daripada sifat riya, daripada sifat ujub. Tidak akan orang itu bisa selamat kecuali dengan semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala salamata min hadzal bahr illa bi'inayati. Maka tidak ada yang selamat daripada lautan kehidupan ini kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajahid nafsaka, maka usahakan bersungguh-sungguh akan dirimu fi hadil uqbah al-mukhawfah, pada ini akibat yang menakutkan, dari ghibah, dari sombong, dari riya, yang mengakibatkan kemarin itu yang sebenarnya itu amal tadi kada diterima oleh Allah. Akibat dari bersifat sombong, riya, hubudun dan seterusnya itu mengakibatkan semua ibadahnya kada diterima oleh Allah. Maka bersungguh-sungguhlah engkau akan dirimu sendiri di dalam ini akibat yang sangat mengkhawatirkan. La'allaka la takhliqu ma'al harikin, supaya engkau tidak termasuk orang yang celaka bersama orang-orang yang celaka. Jadi bersungguh-sungguh, jangan dianggap remeh. Kan kemarin jangan dianggap gampang, jangan dianggap kita ini selamat setelah kita hanya ada niat belajar menuntut ilmu. Bila di hati kita ada penyakit-penyakit yang semacam tadi. Perhatikan betul-betul kata beliau. Wa'lam, dan ketahui olehmu anna a'zamal asbab fi rusuhi hadhil khaba'isi fi qalbi talabul ilmi li ajil mubaha wal munafasah. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang paling besar sebab daripada tetapnya akan ini sifat-sifat yang tercela. Tetap itu artinya singgah. Ketahui olehmu bahwasanya sepaling besar sebab, asbab yang paling besar pada tetapnya ini sifat-sifat yang tercela atau masuknya
atau hinggapnya sifat-sifat yang kotor ini di dalam hati orang yang menuntut ilmu dikarenakan mubahah wal munafasah, dikarenakan dia menuntut ilmu tadi, dikarenakan untuk berbangga-bangga untuk diri seorang yang alim. Makanya kita belajar, niat itu niat hendak mengamalkan ilmu. Jangan niat supaya kita ni alim, jangan bebandir. Jangan kita ni belajar supaya kita dipandang orang, kita alim pun nyaman sedikit. Kalau kita belajar dihargai orang hidup, jangan nangka itu. Jadi niat kita belajar hendak mengamalkan ilmu. Karena hasil dari belajar itu ya amal. Maka kita banyak belajar tapi kadang mengamalkan. Biar sedikit diamalkan, maka hasil dari mengamalkan itu nanti Allah berikan keberkahan. Ilmunya bertambah berkah, hidup juga berkah. Tapi itulah penyakit orang di akhir zaman menuntut ilmu hanya untuk diri seorang hanya alim, jadi terkenal, jadi disayangi orang, dihormati orang, ditaklimkan orang. Sama, kita sekali lagi menyekolahkan anak ke pondok itu jangan tersalah niat. Fal'ami bima'zali 'inda aksari hadhil hisab. Maka secara umum orang yang tidak bermanfaat akan dirinya oleh ilmu, dengan jauhnya dia daripada ini. Fal'am alladzi la yatafaqqah. Maka orang yang umum artinya orang yang tidak paham, dengan jauhnya daripada banyaknya ini yang dihasilkan dan memaham daripada terbitnya bagi ini sifat-sifat yang tercela, yang mana itu sifat muta'arridun lil halaki, dapat mendatangkan bagi kebinasaan, bisa berpihak dengan sebab-sebab yang sifat-sifat itu, dari ghibah, dari sombong, daripada takabur dan lain-lainnya. Fandur ay tafaqquh, maka perhatikan dan renungkan, ayu umurika aham, mana jua perkaramu yang lebih penting. Apakah engkau belajar bagaimana cara menghindari daripada ini yang membinasakan, ataukah engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akan akhiratmu? Ayo coba pikir, kata Sidin, mana jua perkara yang lebih penting. Belajar bagaimana menjauhi daripada sifat-sifat yang tercela ini. Belajar bagaimana menjauhi sifat-sifat yang tercela, atau sibuk memperbaiki hati dan membangunnya, membangun akhiratmu. Am ahammu antahudu ma'al khaidin, atau engkau lebih cenderung, lebih berduka cita, artinya tahudu, engkau masuk, engkau dapati daripada ucapan-ucapan ma'al khaidin, bersama orang-orang yang tenggelam hatinya di lautan khudu. Mana yang lebih penting? Pikirkan di sini. Mana bagusnya belajar ilmu yang kita ini membahayakan diri kita, atau kita belajar ilmu supaya bagus hati kita, nyaman beribadah? Kan sekilas kedua-duanya ini bagus. Ya lah, betul kan? Tapi Sidin menyuruh pertama pikirkan mana yang lebih penting. Penting mengulah supaya kita rajin beribadah dengan berilmu, atau mengulah kita menjauhkan diri daripada sifat yang membinasakan. Mun bahasa kitanya, hakun pian menjaga makanan yang sehatkah supaya dapat badan yang baik, atau pian kada gering biar kada makan sampai terutama. Mana milih? Makanan sehat tuh sayang naik banyak modalnya. Ya kalau baik kada gering biar makanan kada tapi ada kada ngalih urusannya. Ya kalau dua-duanya kan bagus, makanan sehat supaya tubuh kuat, tapi kan menjaga baik kada gering. Ya kalau makanannya mananya, berarti lebih bagus kita menjaga diri daripada menghancurkan kita, daripada kita sibuk membina diri untuk beramal akhirat. Karena kalau kita sibuk beramal akhirat, bisa aja masuk sifat-sifat yang tadi. Mun hati kita sudah terjaga dari sifat
membinasakan tadi, insya Allah dengan itu sifat maka akan lawanannya pastilah ini itu mau beramal akhirat. Tapi bila orang sibuk amal akhirat, kan sibuk menjagai hati tadi, ya bisa hancur nanti orang belajar tadi. Ya lah, maka itu kata Sidin dikirakan. Fatalabuka min ilmi ma huwa sabu ziyadah kubra wa riya wal hasanul wajib hatta tahluka ma'al hadikin. Oleh karenanya, kalau niat mau belajar tadi yang seperti itu tak salah memilih, maka menuntutnya kamu akan ilmu itu adalah salah satu sebab bersangkutan menjadi sebab bahwa engkau bertambah sombong, bertambah ria, bertambah hasad, bertambah ujub. Karena niatnya nangka itu tadi, maka rusak tadi. Hatta tahlika sehingga engkau binasa bersama orang-orang yang binasa. Baik. Wa'lam anna hadhihi hisali salasa. Oleh karenanya ketahui bahwasanya anna hadhihi hisal as-salasa, bahwasanya ini yang dihasilkan tiga ini, artinya ujub, sombong, ria, min umadil khabaisil qalbi, daripada induknya kotoran-kotoran hati, walaha, baginya ini yang tiga, mugarrisun, ada aslun, ada asalnya. Asal orang tuh bisa sombong, asal orang tuh bisa hasad, asal orang itu bisa ujub atau ria, itu pasti ada asalnya. Kadang mungkin tak langsung sombong tuh, kadang mungkin. Kadang mungkin orang langsung dengki, kadang mungkin. Kadang mungkin orang tuh ria, kadang mungkin, atau yang lain-lainnya tuh kadang mungkin. Kalau kadang ada asalnya, kan kulisain asbab, segala sesuatu ada penyakit. Kenapa orang mata kabur? Karena gula. Kenapa gula? Karena makanan kada terjaga. Ya kalau kenapa inya stroke? Karena yang kolesterolnya tinggi. Kenapa kolesterol? Karena ketunjuk makan berlemak. Misal, beda kalau meskipun tidak semua, banyak orang yang makan itu kadang-kadang. Iyalah. Nah, terlepas daripada itu misal. Nah, oleh karenanya kata beliau, ketahui bahwasanya terhasilnya tiga sifat yang tercela ini di dalam hati seseorang. Tentu bagi yang tiga itu memiliki satu asal, akar pertama, dan itu hanya satu. Apa itu? Hubbud dunia, itu aja. Cinta lawan dunia. Jadi asal orang itu hasad, asal orang itu ria, asal orang itu sombong, asal dari semua sifat-sifat yang buruk, asal dari semua kotoran-kotoran hati, hanya satu, kata Imam Ghazali, hubbud dunia, cinta lawan dunia. Kenapa sombong? Cinta lawan dunia, supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang itu kan dunia juga, ya lah, dan lain-lainnya. Wadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi telah mengingatkan di dalam sebuah hadis beliau yang berbunyi hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Jadi asal semua kesalahan, asal dari semua dosa, cinta dunia adalah induk dari semua kesalahan. Cinta dunia main tadi tanah, ya kalau kayak main minton aja, hanya guru main minton tapi kalau bah macam mes tadi masuknya, sampai orang himongnya, lalu sombongnya. Kenapa? Ini himong waktu orang menampoki, orang mendahkan harat tuh, harat sombongnya, berarti ini tujuannya bukan hendak sehat, hendak dihimungi tadi lewat sanjungan orang. Misal, ya Allah, kan dunia juga tahu, kebacaan kan, orang ini harat benar tuh. Himong sudah, senang sudah, ya sudah, dunia aja tak, sedangkan haji apa segala macam. Makanya semua sifat-sifat buruk di dalam hati itu satu wajah akar dari semua itu, yaitu hubbud dunia. Kenapa demikian? Fa innahu yuqa'u fi syubhat, summa fil makruhat, summa fil muharram. Karena bila orang itu sudah masuk dalam hubbud dunia, maka ia akan terjatuh di dalam perkara-perkara yang syubhat. Nang halal haram tuh kada tahu lagi apa ini halal kah? Kada tahu bang ya. Haram lah kada apa-apa sudah. Ya kalau untuk punya sudah. Ya kalau yang penting kada haram, lihat sudah kita nih. Ya kalau yang penting kada haram aja. Ya kalau halal kada apa-apa. Yang pentingnya dua aja. Bila kada halal haram, tahu nih apa ini hukumnya? Kada tahu bang ya. Haram lah. Kada tahu juga. Yang penting kada tahu gitu sudah. Yang penting kada haram. Jangan haram jangan. Iya, haram syubhat nih. Nah, orang kayak itu tuh karena hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta lawan dunia. Akhirnya dia jatuh di dalam syubhat.
makan kekanyangan sampai kada hobi hinak lagi ya Allah. Syubhat. Nah, gara-gara dari nang syubhat tadi, maka seseorang bisa jatuh di dalam perkara yang makruhan, perkara yang dimakruhkan. Ini akibatnya daripada kita masuk terjatuh dalam perkara nang syubhat, entah pakaian, entah makanan, entah ucapan. Nah, dari yang syubhat itu naik lagi bisa menjadi yang makruhat, yang dibenci dalam agama. Kada pantas. Gara-gara kita mengerjakan yang makruhat tadi itu, karena cinta dunia tadi bisa masuk di dalam yang muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Karena bahasanya tadi hubudun dunia. Oleh karenanya kata beliau, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'ah fa hubduha ra'su kulli hasanah. Sebagaimana mencintai akan dunia itu adalah kepala dari semua kejahatan, maka membencinya, maka itu adalah kepala dari semua kebaikan. Itu ya. Jadi lawan nih aja. Makanya bila di pas kanaria beristighfar hati. Ya kalau jangan diasiakan aja hati. Mana bang kita bisa nong selam karena pas waktu sombong beringat lawan Allah. Kenapa nang disombongakan? Hah? Kenapa nang disombongakan? Tangan datang dari bau napa-napa. Kita ini kan usah terlalu gelisah hidup. Ini ada miskin, ada kaya. Nang kaya ini jangan sombong. Mati kan bau napa-napa juga. Ini titipan juga. Kainnya sama, ukurannya sama. Di atasnya berbeda, kada apa-apa. Beton gitu ha. Ya Allah. Mikirakan di atas kayak apa kah? Bernisan kah ada kata tapi sama masuknya. Ya Allah. Bah. Mobil nama antar sama juga. Jadi bila diberi sesuatu itu kan usah sombong karena itu amanah. Lalu bila kita kada diberi juga jangan berkecil hati, jangan terlalu merasa paling hina. Kenapa apa juga? Kita ini kadang-kadang bila diberi merasa paling harap, merasa paling hebat. Bila kada diberi itu rasa paling hina, rasa minder. Jadi orang miskin minder. Bagus juga orang jadi badan miskin sombong pulang ya. Artinya ini bukan sombong kada. Jangan juga terlalu hina. Benar itu tentang sudah miskin lawan orang sugih itu bilang hamba akan benar. Jadi kacau orang. Sombong-sombong sedikit artinya itu kita punya iman ya kalau ulun mah bantuin tapi sekedarnya aja ulun kan anak jadi budak ya Allah. Paham aja lah. Jadinya kan kita miskin kan memang kita ada miskin apa-apa tapi kita kan usah terlalu berkecil hati. Ini sama aja juga. Nah kayak itu. Ini kadang-kadang diberi rasa sombong bila kadada rasa kecil hati lalu kecewa kada bersyukur lalu merasa paling hina hidup merasa paling susah hidup mengeluh ya kada bisa sabar ya kada bagus juga. Warawa hadal hadis Baihaqi an Hasan Basri mursila. Kada fil Jami' as-Saghir wa syarhuhu wa qala Zarqani wa hada min kalami Malik bin Dinar kama rawahu Ibnu Abi Dunya. Wa min kalami Isa alaihi salam kama rawal Baihaqi fi Zuhdi wa qala fi Syu'bil Iman hada la asallahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mursilun al-Hasan Basri. Wa ma hadza fad dunya mazratul akhirah. Namun bersama itu ialah bersama itu dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam bagi negeri akhirat. Paman akhadha minad dunia, siapa yang mengambil daripada dunia dengan sekedar darurat agar dapat membantunya atas negeri akhirat, maka dunia itu adalah tempat bertanamnya. Dan siapa yang menginginkan dunia untuk dia bernikmat-nikmat dengannya, maka dunia akan membinasakannya. Makanya kita hidup ini kan kayak orang musafir. Ya kalau kun fid dunia, jadilah kamu itu di dunia seperti orang yang musafir. Satu mati ya. Dia tuh nak musafir dibawai orang, lain dia berjalan seorang. Kita hidup ini kan dibawai orang.
Kadang jalan seorang tuh ada umpat, ya kalau dibawahi, nama bawa siapa? Kalau boleh orang tasawuf itu, Nur Nabi Muhammad ya, tak ada sabah ubah Nuran ya Allah. Nah kita ini berjalan, nah kayak orang musafir tuh dia umpat. Sebenarnya jauh-jauh anak kebanyakan ke Samarinda jauh umpat. Nah ngaranya umpat lawan urang. Bujur orang makan pian makan cuman pian pasti berpikir anak makan benyaman-nyaman kok usia sakit parut. Hah? Usia sakit parut hendak turun. Dia 4 orang ada kau turun. Bila turun ya dihadangi orang. Amun seorang nama bawa nyaman lah. Paham kan? Sama kita hidup tadi kan kayak itu. Nah kayak orang berjalan tadi nah. Jadi yang seperlunya makan seperlunya aja, minum seperlunya, guring kita tetapi wani lawas. Kenapa? Takut kaliwatan. Model pula umpat ke benjer anggap singgah di kandangan. Mana biar mani guring nang nguruh aja. Tahu-tahu sampai pada anak. Dia kenapa sih mas? Dia tahu. Antara karena balik siapa? Antara guling sokan ke sana. Ya kalau guring juga biar bibis, tapi pikiran tak mau teguh. Nang dinyatakan kandangan. Ya lah, bayar singgah sampai ke sudah belum. Ya Allah, sakitnya hanya di baru. Lawas pula tak menggulingkan uyuh lah, mabok lah, segala macam sampai ke sakitnya hanya perbatasan pula. Ya Allah. Itu lalu bukunya singgah pun disangka iya sudah. Hah? Sekalinya tajong. Kan lawas benar toh. Iya, hujan ada. Oh, akhirnya kelapahan sudah guring. Pas orang pakai kandangan lalu kada mendengar. Nah, pas sudah sampai, ayo sampai bangun. Ya bikin masih pangan sudah. Ya kan? Karena kada ada perhatian. Punya perhatian kada mau sasar. Kayak itulah kita hidup di dunia ini. Maka nanti hati akan aja. Nah membuat kita bisa ingat ya. Pacang makanan membuat kita lupa lawan Allah, membuat kita terlena. Pakaian, sikap, akhlak dan seterusnya. Nah, itu kalau kita sering digambarkan bahwa hiduplah di dunia ini seperti kau seorang musafir. Pakaian musafir, maulah banyak pembawaan. Nah ringkas ya kan, duit, bujur cari nang ringkas, banyak kan ATM harus dibawa. Kada payu juga, sampai di keluar, ATM apa digosok makan di talu. Hah? Makan jarong bakal yang bulat digosok akan apa yo artinya ringkas nang dibawa duit tetap aja dibawa ya nah kayak itu jangan diomong kayak itu jadi ringkasnya wajib sama ya di dunia ini ambil aja kayak rumah tadi ayo tapi nang seperlunya jangan nang seperlunya aja nah memang dibutuhkan ayo bila kada jangan memaksa akan maulah uyuh alok kepala menyakit kreditan tak alok dong sakit benar ya Allah. Nah, itu Allah. Ya, urungin Allah apa? Jadi waman arada dunya yatana'am biha fadunya muhlikatuh. Maka siapa yang mengambil dunia tujuannya hanya untuk bernikmat-nikmat, maka dunia membinasakannya. Maka itu kembali lagi diingatkan kita dunia ini terbagi kepada 3. Kita terbulik-bulik ke depan dunia itu terbagi kepada 3 ya Imam Ghazali. Pertama untuk orang yang beriman, yang kedua untuk orang yang kafir, yang ketiga untuk orang munafik. Kan dunia ini kadang kosong dari 3 itu. Dari orang kafir, orang munafik, orang beriman. Lalu apa ciri masing-masing yang hidup di dunia ini? Orang kafir di dunia ini, orang yang ingkar lawan Allah itu dia tamat-tamat. Jadi hidup di dunia itu hanya untuk senang-senang aja, happy aja. Kada tahu aturan, kada tahu nama ini itu. Sebenarnya pada sebenarnya udah dirusak. Kafir, puasa ada dirusak. Hari raya tetap aja 4. Baju haram juga, baru. Ya Allah.
Dah hari Jumat kan cuma ada bapak aja hari raya barang berdulu di muka. Sudah tahu berdosa ya kan hari raya lawan orang tua barang bujur hari raya ayo sebayang lawan orang tua kan lawan pacar belum dibawa kan dosa. Ya lah. Ya kan sebayang kamu sikit kan bapak alat we tiket lapangan begonceng pulang lawan yang beragam pulang naik satria. Ayo sudah ada tahu yang penting ibadah dari mana itu yang namanya orang ingkar kafir ini kenapa dituduhi kenapa tak dituduhi ini anak senang-senang aja. Nah ini penyakitnya orang kafir. Jadi orang nang arti kafir itu orang nang setuju bersenang-senang aja hidup nah apakah dan pikiran. Yang kedua dunia itu bagi orang munafik. Apa orang munafik tadi? Orang yang tazayyun, orang ketujuh berindah-indah gaya. Nah, ketujuh gaya penampilan kayak apa kan? Yang penting kayak orang juga. Pakaian tuh tak kayak orang juga. Orang munafik. Masih orang bergemisan, orang bergemis juga. Pina orang ramai, pina bergulang datang semua. Pina orang pakai sering pakai rumah, pakai rumah juga. Apa lagi? Tambah situ. Ya, memakai yang kada bukan pakaian itu kada boleh. Mengambil sifat yang kada gibah seorang juga kada baik. Sunnah tapi pilih anda kada sunnah. Bakopiah, basobat sudah hai sunnah. Sobat nang pakaian nang itu sudah bagus, ayo sudah. Bisa lagi nang cuyu di sini ya kalau aulat harus kumpul pulang. Orang di sana aja beli putih biasa, seorang lain gitu. Tahu orang beli pampat gitu. Tapaluh. Orang nampak kayak itu ada tapaluh, datang di kalau orang lagi tapaluh ini gitu. Gitu saja tuh. Berpakaian, berindah-indah, bautas, pikirannya pokoknya senang-senang itu tadi. Yang guru misalkan tadi, puasa ada rumah dicat, boarding diganti, karpet diganti. Nah karena ya, puasa kan ada, ya kan? Malam hari raya bercukur, wih, kenapa aja bisa lebaran ya? Antri cukur, bah sunnah bujur. Tapi hari Jumat kada, koko panjang, ya kada tahu hukum di mana nang wajib, mana nang sunnah. Kayak apa itu? Mandi hari raya, mandi julok kan bisa. Allah, ya tazayyanu, berindah-indah aja, penampilan aja, kendaraan, pakaian, zain, perhiasan. Makanya jodoh kan sederhana aja, berpakaian kita sederhana. Sunnah dibagi hari Jumat tuh dipakai bersuban, berkopiah, bercincin. Tapi ingat akan, dan kira-kira pantas bagi kita itu aja. Bukan guru mana nantinya juga, mempantas saja aja. Anak berjubah aja di rumah, menentang keluar dan guru ayo asal siap ya lah. Nah kadang-kadang mentang mengawani, mentang anu lalu nah itu orang munafik ini ia tazayyun. Nah kemudian yang ketiga orang beriman itu di dunia ia tazayyun itu aja bekal, diberi ilmu sebagai bekal, diberi harta dijadikan bekal, diberi jabatan mumpung menjabat dijadikan bekal, diberi hidup mumpung hidup kada tak berhari-hari dijadikan bekal, seberataan dijadikan bekal. Itu orang yang beriman. Tinggal kita lihat kita ini ketujuh di mana, guring aja tapi beriman. Ya Allah, makan aja tapi beriman. Bila terlalu banyak mengakibatkan kita kuliah beribadah. Guring terlalu lawas malah kita ini awak kada sihat. Seterusnya apa aja kayak itu kan. Itu. Wa man arada bahadinu dzatun yasirah min zahiri ilmi taqwa. Maka inilah satu titik yang sedikit daripada zahirnya ilmu taqwa. Wa hiya bidayatul hidayah. Itulah yang disebut kitab ini bidayatul hidayah. Nah, sampai di sini ya Sidin, itulah titik yang sedikit yang diberikan nasihat dalam kitab ini, bagaimana cara menjaga daripada hati kita daripada kebinasaan. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, faija jarabat biha nafsuka, maka jikalau membawa dengannya itu oleh dirimu, watawat alaiha, dan merindukan akan dirimu atasnya,
Itu sifat-sifat yang baik. Fa'alaika bi kitabil Ihyaul Muddin. Maka di sini bila hati itu sudah ada puas lagi dengan kitab ini, nah, ada puas lagi, hendak lebih dalam lagi mengkaji masalah hati, ayo di sini belajar kitab Ihya Ulumuddin. Lita'aruf wa kaifiyatil usul ila batin taqwa, agar kita bisa mengetahui ma'rifah, mengetahui bagaimana sampainya kita kepada batinnya takwa. Ini kan baru zahirnya. Zahir itu bahasa kitanya hanya kulitnya ya. Kulitnya takwa itu aja tadi, nang 7 tadi itu, nang sifat-sifat ini itu sudah berat bagi kita. Apalagi menjaga dalam daripada itu lagi. Tapi bila kita sudah sini sudah paham, kita sudah bisa mengamalkan, lalu ada keinginan hati, ada kerinduan hati untuk memperdalami, mengambil manfaat pada yang demikian itu, maka ujasidin, maka lazimi olehmu kitab Ihya Ulumuddin. Faida sami'tan mu'addin, oleh karenanya kata beliau, ini bidayahnya, pemulaan juga masuk. Di bagian terakhir bagaimana dalam berkawan. Faida sami'tan nida'an mu'addin, apabila engkau mendengar akan suara adzan. Bila kita ini mendengar suara adzan, fahduru fi qalbika, maka hadirkan di dalam hatimu haulan nida yaumil qiyamah, panggilan nanti di akhirat. Bila mendengar suara adzan itu, nah seolah-olahnya kita ini sudah masuk di kiamat di hadapan Allah, dipanggil ngaran kita, hadirkan hati kita itu. Bila mendengar suara adzan, Imam Ghazali ini supaya hati bagus tadi, maka hadirkan di dalam hati panggilan ini adalah panggilan di yaumil qiyamah. Wa tasmur bi dhahirika wa batinika lijabah musa'ah, maka selimuti zahirmu. Apa selimuti itu? Liputi, apa lagi? Selimuti, liputi, apa lagi? Itu bang sudah, ada tahu. Wa tasmir bi zahirika, maka selimuti, liputi zahirmu itu dan batinmu dengan mengabulkan dan bergegas. Bila mendengar suara adzan itu, nah, hadirkan di hati itu, nah, ini panggilan di akhirat, dan rasa akan dengan zahir kita itu dan batin kita untuk ijabah, menjawab dan bersegera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ulun biar panggil lagi untuk sholat ya Allah. Mudah-mudahan biar panggil juga ulun nanti dengan nama yang baik di akhirat. Kan kalau dipanggil ngaran yang baik di akhirat selamat. Dihadirkan, baru jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab suara ayat tadi. Fa inna musari'ina ala hadaniyah huwa alladhi yunaduna bilubbi yawmal ardil akbar. Nah, ini katakan orang yang bersegera di dalam ini panggilan, artinya bila adzan tuh bergegas, balajunya, bercepatnya menghadiran hati, maka dialah orang-orang nanti yang di akhirat dipanggil di hari akbar dengan panggilan lembut. Dipanggil kita dengan santai. Sini gerak, sini gerak. Wah, hancur. Nyaman ya. Iyalah, gerak, sini gerak. Ayo gerak, sini gerak. Dibentak itu nyaman lah. Bahasanya kan kayak itu. Dibentak-bentak itu sudah kita takutan. Nah, bagaimana agar dipanggil nama kita? Di akhirat dipanggil oleh malaikat menuju hadratillah dengan keadaan indah. Maka waktu adzan, hadirkan ini panggilan di yaumil qiyamah dan segera jawab dan bergegaslah selimuti zahir dan batin kita ini dengan menjawab dan hati senang. Karena orang yang bersegera dengan panggilan adzan ini, mereka itulah orang-orang yang bersegera dipanggil nanti di akhirat dengan namanya. Meskipun ada sembahyang di rumah, masjid misalkan, di rumah nanti tetap. Kadang-kadang kita kalau bisa ke masjid, ayo di rumah tapi cepat, jangan melambat. Fa'arid qalbaka an hadani'at, maka tenggelamkanlah hatimu atas ini panggilan. Fa idza wajadtahu mamlu'an bil ibtishar, maka apabila engkau dapati hatimu dipenuhkan dengan kegembiraan, masyhunan biragabah, dipenuhi dengan rasa cinta, ilal ibtidar, daripada bergegas, fa'lam, maka ketahui annahu, bahwasanya yatikan nida bil busyra, maka akan datang kepadamu
panggilan keindahan. Waktu hendak meninggal itu kita dipanggil nyaman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, nyaman. Kan itu hakikatnya tadi. Wa idza ataita bitahara. Nah, itu adab hati dulu. Ini adab hatinya. Jadi bila mendengar ajar itu dulu adab hati. Rasa-rasa akan hadirakan bahwa kita dipanggil di yaumil kiamah. Segera jawab adzan itu gembira, itu menunjukkan orang itu nanti di akhirat nanti dia juga akan dipanggil dengan lembut dan orang itu termasuk orang yang dapat kabar gembira. Wa idza ataita bitahara, lalu apabila engkau datang kepada berwudu, misalkan belum wudu, nah bagus tadi kan wudu, tapi kadang-kadang kan kita orang aja belum wudu lagi, ayo ya sudah, jawab dulu aja, baca wudu. Fala takful an qalbika, maka jangan lupa daripada hatimu. Waktu berwudu tadi, jangan lupa hatimu. Jangan lupa. Waktu berwudu tuh jangan lupa hati lawan Allah. Fastahid lahu, maka bersungguh-sungguhlah kamu baginya itu tathiran, mensucikan bitaubah dengan bertaubat dan menyesal atas apa yang kamu lakukan. Makanya kan Imam Ghazali ada zikir, masukkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, ialah Allahumma bayyid wajhi. Makanya Imam Ghazali la wudu'a liman la dzikra fi. Dalam riwayat Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan tidak dikatakan wudu orang yang kada berzikir. Ini supaya khusyuk, makanya ditambahi zikir. Jangan asal wudu apalagi berpandir. Waktu membasuh wajah berzikir. Jadi waktu kita niat mensucikan zahir kita ini berwudu, maka waktu sudah dalam keadaan berwudu, jangan lupa hati kita untuk bersuci daripada dosa dengan bertaubat dan menyesal atas apa yang kita lakukan. Tangan besok beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa tangan ulun tadi, tentang dolim, nang mati kada karuan tadi, nang nyibit kawan tadi, ya Allah macam-macam yang tadi, menjawil anak kah, menjawil orang kah, masing-masing tahu tangan seorang-seorang nama makai mau wajib apa tadi. Ya Allah ampuni ya Allah, sebagaimana banyu yang gugur dari tangan ulun ini yang udah gugurkan dosa ulun. Maka tapi bisa kita bahasa Arab, kadang mau jadi bahasa kita aja. Yang penting waktu kita itu jadi Ghazali, waktu kita membasuh itu beringat itu ya. Iyalah, kamu dibadakan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Itu ngalih kamu orang pasti dasar nyaman gitu orang ngomong boleh pakai bahasa nawa itunya aja sudah paling-paling itu ulang. Bahakikatnya aja, ya Allah sebagaimana aku mensucikan zahir tanganku ini daripada najis kotoran, sucikan batin dari tanganku ini ya Allah jika dia berbuat maksiat. Ya Allah, kan bagus kayak itu. Nah ini menyesal tangan tadi. Kalau mengatik nambah tadi di HP menyakiti orang kan. Kadang-kadang kita panasin, ya Allah. Kepanasin dengan waya, mana siapa kan yang hina, dipaksa, anjing. Kan berpikir juga kita. Tapi kita tetap ngaruh ya Allah. Wah, mana kita melihat itu ulama kita kan dia di situ macam-macam komen ya Allah. Tempat juga kita ya Allah. Berarti kita kan lebih tahu juga kan kiriman-kiriman aja. Iya kan? Lihat ya. Karena kita hidup dalam zaman kayak ini kan kesalahan tangan juga. Maka hadis itu apabila engkau mendengar satu berita lalu kamu membagi menceritakan sedangkan kamu belum ketahui, belum terbayun, termasuk berdusta sudah alih badan kita dari HP tadi akan tabayun kemana? Melihat gambar melihat ini jangan terlalu begini, langsung komen ini itu kan kata komen media apalagi sudah dipadahkan jangan sampai putus di anda. Kalau anda kepancingnya lagi ya Allah. Ya, jangan sampai tanda anda cinta panosnya lagu langsung kan tangan nih masalahnya. Kan mata tadi melihat gara-garanya, jangan mata kada melihat, ini kan tangan kada kontaknya, ini mata melihat. Ayo siapa nak kawan memuduk kita ini basuh-basuh aja kada diistighfarakan. Zahirnya ini tidak dibasahi tapi batinnya kada diapiki. Berhati-hati. Nah ini bagusnya Imam Ghazali mengajari kita nih supaya bagus. Nah itu. Wa masitrul aurati, adapun waktu engkau menutup aurat tetapi sudah berbaju. Apa hakikatnya? Fa'lam, maka ketahui anna maknahu, bahwasanya maknanya taqdiyatu maqabi badanika an absaril khalqi,
kita menutup aurat pakaian ini, nah itu secara maknanya itu menutupi aib kita daripada makhluk. Ya Allah, supaya orang kada melihat ampun kita. Kan aib nih, kubul lawan dubur itu kan aib kan bagus. Karena halus ke panjang ke hadap ke ada urusan. Iyalah, nang yang ngaran yakin salah sesuatu nang buruk kalau tampak ngaran yakin aib. Makanya menutup aurat. Nah, hakikatnya menutupi aurat itu adalah diyakinkan bahwa kita menutup keburukan yang ada daripada diri kita dari pandangan makhluk secara zahirnya. Karena makhluk hanya melihat zahir kita. Namun di hati kita, ya Allah, sebagaimana ulun mampu menutupi zahir ulun dari pandangan makhluk, ya Allah, tentang keburukan aib ulun ini, ya Allah, maka ulun, ya Allah, meminta lawan pian tutupi juga aib ulun di dunia sampai di akhirat. Karena di akhirat itu luar biasa. Kan minta lawan Allah, bagusnya sambil masang tapih tadi. Makanya kadang mau berdiam, karena memasang tapih itu sudah masuk ibadah. Bersalawat tadi di hati itu kayak itu taros. Memang pertama tuh lambat, tapi lawas itu kalau sudah terbiasa main hati itu. Makanya orang yang memakai pakaian seperti itu sunnah untuk tidak cepat membuka pakaian itu, sunnah dalam hukum fikih. Makai kopiah nih, nah pakai baju bila diniatakan tadi itu nas berita tadi itu sunnah, jangan cepat dilepas. Makin lawas dipakai makin banyak pahala. Biar dia dulu lawas-lawas. Kecuali sudah nanahnya dibuka. Nah, bayangkan mulai asar sampai isya yang pian baru ganti pakaian berapa tuh beristighfar. Berapa rahmat yang Allah berikan. Ini ada. Aju benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas, biar lepas berubah. Selawar aja lagi santai lagi di rumah sayangnya. Ya kada berniat tadi. Jadi kada mengerti. Padahal banyaknya ibadah. Nah itu. Jadi zahirnya kita menutupi buruknya hati jasmani kita dari pandangan manusia, maka batin kita adalah meminta kepada Allah dengan menutupi keburukan hati-hati kita. Dalam kita lawan Allah. Nah itu hakikatnya supaya bagus berpakaian. Jadi tidak mau sombong berpakaian. Pakaian banyak ada sombong batin Nabi. Hati nak itu minta lawan Allah. Nah inilah. Mudah-mudahan itu nanti ada perubahan ada kiblat apa hakikatnya. Ini kan Imam Ghazali selalu memandang secara hakikat supaya kita itu selamat dunia akhirat. Nah situ aja kita cari aman juga. Ini udah kita tangin. Awak sudah kadang